kembali di Klinik Med 21. Kali ini kita akan membahas tentang eksponensial edisi pembahasan soal. Nah, eksponensial sendiri kalau di SMP itu bilangnya adalah bilangan berpangkat, tapi kalau di SMA bilangnya eksponensial. Nah, ini masuk di matematika peminatan untuk kelas 10 MIPA. Jadi kalau kalian masuk di kelas 10 IPS, kalian tidak akan mendapat materi yang ini. Baik, kita akan masuk ke soal yang pertama. Nah, di sini bentuk sederhana dari eksponensial adalah, nah ini yang disebut sebagai eksponensial atau bilangan berpangkat. Nah, kemudian di sini ada kata-kata bentuk sederhana. Bentuk sederhana itu diartikan sebagai yang pertama, untuk konstantanya dibuat paling sederhana. Kemudian, variabel-variabelnya tidak boleh muncul lebih dari satu kali. Nah, di sini kan X, kemudian di sini X, berarti dia muncul lebih dari satu kali. Yang Y juga sama, kemudian yang Z juga sama. Ini nggak boleh. Itu syarat pertama dari bentuk sederhana. Syarat keduanya adalah pangkatnya harus dalam bentuk positif. Jadi semua pangkat yang ada di sini harus dalam bentuk positif. Tidak boleh ada yang negatif. Kita mulai ya untuk pembahasannya. Nah, di sini ini soal yang hanya saya copy paste dari soal yang awal tadi. Nah, kalian lihat di sini ini ada konstanta 7 kemudian per 84. Ini yang kalian sederhanakan, artinya bagian pembilang saya coret, saya bagi 7. Kemudian yang penyebut saya coret, saya bagi 7 juga. Maka saya akan peroleh seperti ini. Sehingga kita peroleh 7 bagi 7 itu 1. Dan di sini kalau angka 1 tidak perlu ditulis. Kemudian per 84 saya bagi 7. Ketemu angka 12. Nah, kemudian kita mulai akan meringkas variabel-variabelnya. Di sini ada X pangkat 3, di sini ada X pangkat 7. Nah, yang kalian perlu ingat waktu pelajaran di SMP adalah yang ini. A pangkat N dibagi A pangkat M, artinya A pangkat N kurangi M. Sehingga kalau di sini X pangkat 3 dibagi X pangkat min 7, artinya X pangkat 3 dikurangi min 7. Maka dapat seperti ini. Ya. Kemudian yang Y-nya juga perlakukan yang sama. Karena dibagi pangkatnya dikurangi, berarti min 4 dikurangi min 1. Dapat bentuk yang ini. Kemudian perlakukan set sama juga, karena dibagi pangkatnya dikurangi, berarti min 6 kurangi min 4. Nah, kita peroleh bentuk yang ini. Oke ya, gampang ya. Lanjut. Kemudian kalau di sini kurangi min itu artinya jadi tambah. Jadi 3 kurangi min 7 itu jadi 3 tambah 7. Kita peroleh yang ini. Yang ini juga sama, min 4 kurangi min 1. Sama artinya dengan min 4 tambah 1. Kita peroleh bentuk yang ini. Kemudian yang setnya seperti ini. Kurangi min berarti jadi plus, sehingga bentuknya menjadi min 6 tambah 4. Nah, dapat yang ini. Mudah ya? Nah, kemudian yang dilakukan hanya apa sekarang? Operasi hitung pangkatnya ini dihitung aja secara aljabar biasa. 3 tambah 7 jadi 10. Min 4 tambah 1 itu min 3. Kemudian min 2 tambah 4 itu min 6 tambah 4 itu adalah min 2. Nah, kita peroleh bentuk seperti ini. Untuk koefisiennya sudah sederhana, tapi untuk pangkatnya masih ada yang negatif. Kita paksa dia jadi pangkatnya positif dengan cara menaruh Y-nya min 3 ini dari pembilang menjadi penyebut. Sehingga diperoleh Y pangkat 3, setnya min 2 taruh sebagai penyebut. Atau ditukar tempat, tadinya pembilang jadi penyebut.
diperoleh set pangkat 2. Nah, ini rumusannya ada di sini. Bahwa 1 per A pangkat N sama dengan A pangkat min N, gitu ya. Nah, konsepnya pakai yang seperti ini. Bagaimana nanti kalau pangkat negatifnya ada di bagian penyebut yang sini? Nah, misalnya seperti itu. Maka, supaya pangkatnya jadi positif, dia ditaruh sebagai pembilang. Intinya hanya ditukar tempat aja sih intinya. Oke, silakan kalian pahami dulu sebentar untuk pembahasan soal nomor 1 ini. Bisa ya, terlalu sederhana buat kalian. Lanjut ke yang berikutnya. Kita masuk ke soal yang kedua. Bentuk sederhana dari eksponensial ini adalah gitu ya. Nah, saya ulang lagi. Bentuk sederhana tadi syarat yang pertama adalah konstantanya atau angka gitu ya harus paling sederhana. Ini 24, di sini 6. Berarti nanti 24 dan 6-nya disederhanain. Berarti nanti jadi 4 bla 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 per bla 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 gitu ya. Kemudian syarat yang kedua pangkatnya harus positif dan dalam satu eksponensial ini tidak boleh ada variabel sejenis yang keluar lebih dari satu kali. Ini A kan keluar lebih dari satu kali, yang B juga, yang C juga, gitu ya. Oke, kita masuk ke pembahasannya sekarang. Oke, ini adalah soal biasa. Kemudian tadi konstantanya dicoret, betul ya? Atas bagi 6 ketemu 4, bawah bagi 6 ketemu 1. Jadi 4 per 1. Nah, kemudian kita tinggal ngurusi variabelnya di sini. Di sini A pangkat min 7 bagi A pangkat min 2. Kalau dibagi berarti pangkatnya dikurangi. Nah, di sini sudah ada ya. Kalau dibagi berarti pangkatnya ini yang dikurangi. Sehingga di sini min 7 kurangi min 2. Kita peroleh yang ini. Kemudian kita fokus dengan yang B. B pangkat min 2 dibagi B pangkat min 3. Berarti B pangkat min 2 kurangi min 3. Maka dapat yang ini. Ya, dapat yang ini. Nah, kemudian ngurusin yang C sekarang. Nah, ini C nggak ada pangkatnya. Anggap aja kalau nggak ada pangkatnya itu pangkat 1 gitu. Jadi C pangkat 1 dibagi C pangkat min 6. Berarti jadi C pangkat 1 kurangi min 6. Seperti ini. Paham dulu ya sampai sini. Kemudian yang kita lihat berikutnya adalah di sini ada kurangi min. Di sini juga ada kurangi min. Di sini juga ada kurangi min. Nah, kalau kurangi min itu artinya tambah. Maka kita peroleh 4 A pangkat min 7 tambah 2. Sama ya dengan yang ini. Kemudian B pangkat min 2 kurangi min 3. Berarti jadi min 2 tambah 3. Peroleh seperti ini. Kemudian C pangkat 1 kurangi min 6. Artinya 1 tambah 6. Kita peroleh yang ini. Nah, setelah ketemu yang bentuk yang ini, tinggal pangkatnya ini dioperasikan aljabar biasa. Min 7 tambah 2 itu min 5. Jadi A pangkat min 5. Kemudian min 2 tambah 3 itu 1. Berarti jadi B pangkat 1. Kemudian 1 tambah 6 itu 7. Berarti C pangkat 7. Sama persis. Oke, kemudian di sini masih ada pangkatnya negatif. Masih ada pangkat negatif, berarti ini paksa jadi pangkatnya positif. Artinya ini posisinya sebagai pembilang. Supaya pangkatnya negatif ini jadi positif, maka A pangkat min 5 ini taruh sebagai penyebut. Nah, kita peroleh seperti ini. Atau bisa juga kalian mengingat rumusan yang ini. Ya, tadi di slide sebelumnya sudah ada rumusan yang ini. Mudah ya? Oke, kita akan masuk ke yang soal berikutnya, yaitu yang nomor 3. Soal yang nomor 3. Nah, ini. Bentuk dari eksponensial ini.
Nah, ini bentuknya sebetulnya kalau yang dalam kurung ini sudah kita bahas tadi ya. Nah, hanya ini ada yang di luar kurung ini pangkat min 1. Nah, di sini tolak pokoknya adalah membuat pangkat min satunya ini yang harus kita otak-atik dulu, sehingga dalam kurungnya itu kita bisa kerjakan kemudian. Kita masuk ke bagian pembahasan. Nah, di sini. Di sini kalian lihat di sini ada pangkatnya negatif. Artinya semua yang dalam kurung ini dipangkatkan min 1. Nah, sekarang pangkat negatifnya ini mau kita hilangkan. Caranya bagaimana? Ingat, supaya pangkatnya itu jadi negatif, artinya ditukar tempat saja. 24A pangkat min 7B pangkat min 2C yang tadinya di pembilang atau di atas ditaruh sebagai penyebut, dan 6A pangkat min 2 dikalikan B pangkat min 3 kali C pangkat min 6 yang tadinya penyebut ini ditaruh sebagai pembilang. Maka kita peroleh seperti ini. Oke, kalian pahami dulu atau kalian bisa menggunakan rumusan yang ini. Nah, tadi ini sudah kita ulang, ini yang ketiga kalinya di dalam video ini ya, kita mengulang rumusan yang ini. Oke, kemudian kita lanjut. Kalian lihat konstantanya di sini. Ini 6, ini 24. Ini bisa disederhanakan dengan cara dicoret. Atas bagi 6 dapat 1, bawah bagi 6 dapat 4. Nah, sehingga kita peroleh bentuk per 4. Angka satunya nggak perlu ditulis. Kemudian di sini ada, kita fokus di variabel A. Di sini A pangkat min 2, di sini A pangkat min 7. Karena dibagi, maka pangkatnya yang dikurang. Nah, ini ada rumusannya di sebelah sini. Ya, ini rumusannya. Ini juga kita cuma ngulang aja yang rumusan ini. Berarti di sini kalau kita fokus dengan yang A pangkat min 2 bagi A pangkat min 7, berarti pangkatnya dikurangi. Jadi min 2 kurangi min 7. Kita peroleh seperti ini. Nah, kemudian yang B. Sekarang yang B. Kita fokus yang B. Di sini B pangkat min 3 bagi B pangkat min 2. Dibagi berarti pangkatnya dikurangi. Berarti jadi min 3 kurangi min 2. Berarti dapat yang ini. Nah, kemudian terakhir kita fokus dengan yang C. Jadi C pangkat min 6 bagi C pangkat 1. Karena dibagi, pangkatnya dikurangi. Jadi min 6 kurangi 1. Kita peroleh bentuk yang ini. Nah, kemudian tinggal apa? Tinggal dioperasikan aljabar biasa. Atau kita ngakalin dulu bahwa kurangi min itu jadi plus. Nah, ini jadi plus ya. Kemudian di sini kurangi min juga jadi plus. Jadi yang ini. Nah, kemudian tinggal apa? Tinggal ditambah dan kurang aja. Jadi min 2 tambah 7 itu 5. Jadi A pangkat 5. Kemudian B min 3 tambah 2. Berarti min 3 tambah 2 itu min 1. Jadi B pangkat min 1. Kemudian di sini C pangkat min 6 kurangi 1 min 7. Jadi C pangkat min 7. Jadi kita peroleh bentuk yang ini, kemudian per 4. Berarti yang ini. Nah, ini belum sederhana. Kenapa? Karena pangkatnya masih negatif. Supaya pangkatnya positif, tadinya di pembilang, taruh sebagai penyebut. Tadinya di pembilang, taruh sebagai penyebut. Maka kita peroleh bentuk yang seperti ini. Nah, ini menggunakan rumusan yang mana? Rumusan yang ini. Nah, pakai yang ini lagi. Oke, kalian pahami dulu sebentar untuk uh, lebih mengenal lagi. Oke, bisa ya? Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Terima kasih semuanya.